Siapa nomor 7 nanti yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Waluyo. Awalnya Sugeng tapi berhubung sakit-sakitan oleh orang tua diganti Waluyo. Terus diganti Waluyo terus jadi urip gitu. Insya Allah Ustadz. Jadi kalau kamu percaya itu juga syirik itu. Iya. Seolah-olah tahu Ustadz. Seolah uripmu mergo dijenengke Waluyo. Padahal Sugeng ku ya urip. Jadi terus wah kowe kabotan jeneng ganti wae ndak boleh itu. Iya. Ya itu ganti jeneng boleh saja, tapi jangan meyakini seolah-olah sehatmu karena diganti jeneng itu enggak. Iya. Ya. Ya Ustaz, saya berada dari keluarga di Batu Raja Ustaz. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ya, Lampung, daerah Lampung ya. Batu Raja, Palembang Ustaz, kota Madinah Palembang. Ya. Jadi di sini saya pertama kali masuki gedung MTA ini. Alhamdulillah ternyata walaupun di kampung saya hanya 1 orang, saya dan istri, namun di sini ribuan keluarga saya, saudara muslim, dan insya Allah ini seakidah kepada kita semua. Dan saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Sehubungan saya sebelum mengenal MTA itu, walaupun saya muda, tapi di masyarakat itu termasuk dituakan Ustadz. Karena ngimami tahlilan, yasinan, kendurian, manakipan, termasuk selamatan-selamatan kalau beli mobil, beli motor, itu kalau tanpa saya dulu nggak jalan. Ya rendes no? Iya Ustadz. Nah, ya itu orang Palembang Jawa ya kamu itu. Ya makanya saya dikenal Kiai Talkeh Pak katanya. Jadi Kiai ontalane ukeh gitu tadi. Mesti kitab Palkut Jari mesti kuwi. Ya Ustaz, dan saya setelah mengenal MTA kemarin oleh rekan-rekan itu diajak nafar ke Jakarta dan alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudara di sana. Untuk itulah suatu kebanggaan bagi saya. Dan kemudian saya di sana ketemu saudara saya, tetangga saya ini Pak Sumar dan Pak Marjono, bangun di Balin Sumatera, ayo ning Jogja setengah wengi kan tekan Jawa. Engko iso ketemu karo Ustadz, iso silaturahim. Ternyata alhamdulillah Ustadz, saya juga bisa bersilaturahim. Dan juga saya bertabayun Ustadz. Nanti kalau saya dapat pesangon akan saya buat beli tiket Ustadz. Ya. Katanya ya. terkenalnya di MTA itu dikasih uang 300.000 dan 500.000 itu per jamaah. Nah itu ini saya tabayun. Namun saya yakin dan percaya bahwa ini tidak ada di MTA. Dan jadi saya ini tabayun saja. Dan nanti mohon penjelasan. Sehubungan itu Ustadz. Ya. Ya terus? Di sini saya ikut pengajian di Sumatera itu dapat satu pelajaran dari Ustadz juga dari Solo, kalau nggak salah itu dari Klewer. Itu namanya Ustadz Haris Munadar LC. Jadi Ustadz menerangkan bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat 40 itu orang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Dan Ustadz tersebut berdalil nanti akan keluar dengan dalil surat Maryam ayat 71. Jadi situ mendatangi Al-Qur'an, mendatangi neraka. Dan ini nanti mohon jawabannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, sehubungan saya mengenal MTA ini, jadi cobaan demi cobaan sudah saya rasakan dan bahkan saya juga pernah akan dipenjarakan Ustaz. Jadi saya didatangi oleh Intel, oleh polisi, datang ke rumah saya, katanya Pak Waluyo ini sekarang sudah ngane-anei, tidak umum tetangga dan ingin hidup sendiri. Bahkan ada tetangga nek mati ya gengeleng dhewe nek nang desa ki ora umum kancane. Nah itu. Ya. Jadi namun setelah saya mengenal ilmu-ilmu dari Majelis Tafsir Al-Qur'an sesuai yang saya amalkan sebelum mengenal itu, ternyata itu adalah menyesatkan dan taklid buta. Untuk itu melalui Majelis Tafsir Al-Qur'an ini di Batu Marta, pertama saya mohon maaf kepada warga Blok C Dusun Purwodono yang sekiranya apa-apa yang saya sampaikan kemarin itu ternyata adalah ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya
dan itu adalah taklid buta. Jadi saya mohon dimaafkan. Kemudian Ustadz, setelah saya mengenal MTA ini juga, saya selaku di situ dulu sebagai marbut masjid, juga dapat jatah khutbah, sesi agama, dan yang lain-lain. Tapi setelah saya mengamalkan Al-Quran ini dengan tidak ragu-ragu, ternyata satu demi satu jabatan itu dicoret tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sama sekali tidak, termasuk kalau ada undangan itu nggak dapat undangan, tidak diberitahu, dan termasuk juga kegiatan lingkungan apapun itu dari RT atau dari RW juga tidak dikasih tahu. Ben mati gen urip dhewe gitu. Jadi ternyata terus iya, jadi mati gen ngeleng dhewe maksudnya gitu. Jadi itu Ustaz. Yang terakhir sehubungan dengan orang tua saya, berhubung di keluarga saya ini baru saya dan istri, dan juga ada teman ini insya Allah mendengarkan di Batu Marta, namanya Pak Suwarno dan beberapa rekan yang lain. Namun juga banyak yang mendengarkan tapi mau mengeterapkan, mau melaksanakan secara terang-terangan di tengah masyarakat ini masih ragu, masih perkewuh kepada teman-teman. Jadi untuk itu saya nanti mohon nasihat bagaimana sebaiknya langkah saya. Sehubungan banyak anak yang ngaji di tempat saya itu didatangi oleh orang tuanya. Jadi anak walinya itu mendatangi ke rumah-rumah tangga saya itu, wis rasa ngaji nggon waluyo engko ndak ketularan gitu. Termasuk juga termasuk bapak-bapak. Itu yang selanjutnya adalah saya pernah disuruh tetangga saya Pak Ustadz untuk membimbing syahadat tetangga saya yang beragama Nasrani. Itu dua orang. Setelah saya arahkan, yang satu itu akhirnya kembali mengikuti agamanya yang baru, yaitu Nasrani tadi, kembali ke Nasrani. Yang kedua ini sudah tua, 87 tahun umurnya. Setelah saya urus-urus sampai ke desa, bahkan sampai ke KUA, kemudian juga saya urus masalah piagamnya, ternyata oleh kuat tadi saya diamanatkan untuk mengajari ajarono sholat Pak Waluyo supaya wong sing dadi tanggung jawab itu nanti bisa langgeng melaksanakan agama Islam. Tapi Ustadz, kendalanya orang ini susah. Jadi bisanya hanya Allahu Akbar, tapi kalau disuruh ya katanya sudah, tapi padahal itu sebenarnya tidak melaksanakan sholat, hanya agak males gitu Ustadz. Jadi ini bagaimana solusinya? Saya mohon penjelasan dari Ustadz. Dan yang terakhir ini mohon apabila Radio Persada FM itu menyiarkan pesan dari ketua cabang itu, mohon disenggol-senggol binaan Batu Marta 3 di Blok C Komplek PTP 7. Jadi juga ada salam buat Ustadz. Semoga majelis taklim yang berada di Batu Marta ini nanti dapat istiqomah. Karena saya mengenal MTA ini mulai dari 2010, tapi katanya nek Mbah Kino ki ajaran iki sesat, rasa melu wae elek kuwi ngoten. Nah, jadi itulah, namun saya dengan seperti itu Mas penasaran, mencari saya Ustaz. Jadi bertahun-tahun saya mencari informasi tidak ada. Sehubungan dengan informasi di televisi itu hanya berita demo dan KPK korupsi itu, saya kok ngacak radio, alhamdulillah ketemu Ustaz di situ, ketemu suara Ustaz. Ini kok Ustadz Jawa kok celeneh pikir saya. Celenehnya kok nerangkan Yasinan. Biasanya tiang orang Jawa itu kental sekali dengan Yasinan dan selamatan-selamatan. Ternyata ini tidak. Ini benar apa enggak? Yang menjadi penasaran saya juga, Ustadz kok dehem kok lewat pengeras kok enggak malu. Biasanya kan orang-orang di pengajian itu malu Ustadz. Tapi gitu itu seolah jadi ciri khas Ustadz. Jadi saya sangat terkesannya itu. Jadi alhamdulillah pagi kalau siaran ulang juga jam 2 malam itu selalu saya mengikuti kajian dari MTA ini. Demikianlah Ustadz, saya dari Sumatera Selatan mewakili dari Batu Marta, mohon doanya agar kami semua istiqomah, dan juga nanti juga kami mohon kepada Bapak dan Ibu khususnya di Batu Marta 2 yang apabila ingin bergabung, tolong hubungi nomor saya
0853 6776 2295 atas nama Waluyo. Demikian Ustadz yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya maaf kepada kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara belum kenal MTA di sana ya? Belum Ustadz. Dulunya belum. Itu Batu Marta tuh dengan Tugu Mulyo jauh nggak? Jauh Pak Ustadz. Jadi saya pernah mengikuti kajian yang paling dekat itu 100 kilo Ustadz. Di mana? Yang paling dekat itu naik motor tuh 3 jam lebih. Di mana itu? Itu di daerah Blitang, di Oku Timur, BK10 di Sidogede Pak Ustadz. Oh, yang ngajar siapa? Waktu saya ikut pertama kali itu Bapak dari Solo itu siapa Pak Sumar ya? Ya di Palembang itu Ustadz. Siapa? Maaf piantunya itu sudah sepuh, rambutnya sudah agak putih, katanya dari Jebres atau dari mana itu? Kamu kenal pimpinan coba, Saudara Suyono, kamu berdiri coba. Pak Suyono. Oh ini Pak Ngabiti ini. Oh ini. iya Pak. Ini tadi saya kok kayak. Ini kenal Pak Yono ini. Mana Pak? Oh ini Pak Yono ini yang memimpin di Lampung dan Palembang. Mohon maaf Pak, piantunya supaya jumeneng pundi tiyang. Ya. Oh nggih Pak, leres Pak niku. Oke. Leres Pak. Kalau leres. Ini hanya makili sebentar sekali tok itu. Iya Pak. Ya makili lah. Yang pemimpinnya sana sehingga diresmikan 8 tempat perwakilan kemarin. Yang pimpin Pak Yono ini. Iya. Sudah kenal Pak Yono ini? Belum Pak. Coba kamu berdiri Pak Yono. Belum. Biar dia kenal. Kamu berdiri. Tolong Pak Yono yang mana Pak? Nah ini asli Lampung. Ini Pak Yono. Oke. Salam Pak. Dari Lampung. Tapi ya. beliau ya dapat istri orang Jogja, tinggal di Jogja, tapi sebentar ini sudah beberapa bulan tinggal di Lampung, membina di sana. Oh iya. Nah, sekarang pas kebetulan tilik keluarga ke Jogja. Nah, di sana 8 tempat ya kemarin diresmikan ya. 8, ada termasuk di Tugu Mulyo, ada lagi di komite Hilir itu, UKI. Nah, itu jadi kemarin itu di Lampung, daerah Lampung semuanya. Nah, sekarang ini ada kajian gabungan juga di sana. Tempatnya di Kota Bumi, Lampung Utara ya, Lampung Utara. Yang saya kirim ke sana ini Ustadz Zainal Ahmad, sana ini. Jadi di sana berangkat ke sana karena Ustadz Zainal sama dua orang ya dengan Kota Bumi jauh kamu. Jauh Pak Ustadz. Oh. Jauh sekitar berapa jam gitu. Dengan dari Solo jauh mana? Jauh dari Solo Ustadz. Lah gurunya aja dari Solo datang ke sana, masa kamu ke sana jauh? Ya waktu itu belum mengenal Ustadz. Ya katanya cuma aliran sesat, jadi malah saya cari itu Ustadz. Nah nanti kamu bisa sambung sama Pak Yono, nanti ketemu ya. Nanti di mana aja yang ada. Ya. Nanti tuh gabung kajian di antara 8 perwakilan itu yang paling dekat dengan kamu mana. Nah, syukur kalau tahu nanti termasuk kabupaten lain, satu saat nanti bisa diresmikan sendiri sebagai perwakilan di sana. Setelah diadakan binaan sekian tahun, boleh mengajukan untuk sebagai perwakilannya. Di sana. Kamu tabayun dibayar lawang. Ustadznya aja kirim sananya gratis kok, kamu ngaji njaluk bayar. Ya, kan tidak bisa setiap yang datang kasih uang 500.000. Itu kan kata orang yang ngawur, tidak ngerti ya. Dan biasanya upah-upah. Ya, maunya kalau dia gerak itu selalu dapat uang saja. Ngaji kok ingin dapat uang. Lawang gurunya ini Ustadz Zainal kita kirim ke sana, ke Lampung berangkatnya kemarin. Naik pesawat itu pun kamu nggak bayar apa-apa kok di sana. Jadi semua guru daerah yang dikirim dari sini ke 430 perwakilan dan cabang itu semuanya gratis. Mana kepengen Ustadz gratis ngundang OMTA. Tapi jangan sekali, ngaji sekali itu renek apa-apa nih. Atau ngaji kok benda peringatan-peringatan tok, ndak akan jadi. Kalau udah mau gabung dengan MTA harus ada kajian rutin. Setiap minggu sekali.
Ya, sebelum bisa setiap minggu sekali ya sebulan sekali, nanti lama-lama tengah bulan, lama-lama seminggu sekali paling tidak. Ustadznya gratis, gak usah bayar apa-apa. Air putih pun kalau nggak siap menyiapkan nggawa dhewe. Nah, mengapa demikian? Karena Allah memesan kepada nabinya. Nabi Muhammad itu beliau ketika berdakwah dipesan oleh Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajron." Katakan Muhammad, aku tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini. Dalam Masjid Tafsir itu lembaga dakwah, maka mengikuti. Nabi yang ditugasi sebagai Rasul tidak minta upah, apalagi kita sebagai apa. Maka tidak akan minta upah kepada yang didakwahi apapun. Boleh dibuktikan. Kemudian nganggo tarif-tarif, rene. Dibayar saja nggak mau, apalagi pasang tarif. Ya, nah, mesti tekon. Lah terus duitnya kok ngendi kok iso nyang Lampung, Medan ora untuk bayaran kok kono itu uangnya dari mana? Bang endi? Saka setan. Ya. Kata orang yang sok ngawur itu, orang ngerti tapi kata ngerti itu ya katanya didanai oleh setan NTA itu. Dan ini mengatakan didanai dari Yahudi. Ya. Ada lagi yang mengatakan didanai dari Timur Tengah sana. Ya. Ya wis sakarmu wong ora ngerti. Nah kalau ingin tahu, masuk kamu jadi warga NTA. Ya, nanti terbukti apa tidak bisa dibuktikan itu. Maka pengajian di mana-mana NTA jalan. Karena untuk menjadi syaratnya harus mau ngaji dengan serius, rutin, tidak usah bayar, gratis. Ya, nah itu jadi. Bingung dari mana? Huwa min indillah, semua itu dari Allah. Paham ya? Nah, terus yang kamu tanyakan tadi, apa tadi pertanyaan ditulis? Surat Al-A'raf yang Surat Al-A'raf ayat 40 dan ayat itu nggak ada hubungannya itu. Surat Maryam ayat 71, setiap orang kan melalui atau mendatangi neraka kan gitu kan. Kalau surat Al-A'raf itu diterangkan orang ahli neraka tidak mungkin akan bisa masuk surga kecuali ada unta masuk ke lubang jarum. Memang Allah menjanjikan orang ahli neraka nanti masuk surga semua. Dengan catatan kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Nah, itu ada dua pemahaman. Satu memahami kalau sudah ada unta masuk lubang jarum maksudnya tangeh lamun. Tidak mungkin gitu loh. Unta masuk lubang jarum itu apa bisa? Kapan kira-kira unta masuk lubang jarum? Berarti gambaran tidak mungkin. Yang satu memahami kalau Allah mengendaki ya bisa saja. Walaupun unta besar masuk ke lubang jarum, kecil kalau Allah mengendaki bisa. Bisa enggak kalau Allah mengendaki? Bisa. Tapi mungkinkah Allah mengendaki unta masuk lubang jarum? Tidak mungkin. Maka dua pendapat itu tidak bisa disatukan. Satu mengatakan tidak mungkin, satu mengatakan kalau Allah mengendaki bisa. Kalau Allah mengendaki gitu bisa, wis serane lengalahke. Wong Allah itu mengendaki orang kafir masuk neraka ya bisa kok. Orang beriman, orang bertakwa masuk neraka ya bisa. Orang kafir masuk surga ya bisa kalau dikehendaki Allah. Ya tak? Tapi mungkin enggak Allah mengendaki orang takwa masuk neraka? Tidak mungkin. Sebab kalau orang bertakwa masuk neraka itu enggak ada tempatnya. Enggak ada tempat. Allah membuat neraka itu uiddat lil kafirin. Disediakan oleh Allah untuk orang kafir. Lagi ada orang takwa kok masuk ke neraka, enggak ada tempat di sana. Sebaliknya, orang kafir gak ada tempat di surga karena Allah membuat surga itu uiddat lil muttaqin. Surga dibuat oleh Allah itu untuk orang yang bertakwa. Maka kalau ada orang kafir masuk surga itu renek nggone di sana. Keblasuk gak ada tempat. Sedang Allah tidak mungkin akan salah penempatannya. Orang bertakwa mesti masuk surga, orang kafir mesti masuk neraka.
Jadi orang yang mendatangi neraka tadi orang-orang kafir. Tidak mungkin orang bertakwa masuk neraka itu nggak mungkin. Ya. Itu ayat ini tidak ada hubungannya itu. Ya terus. Mohon solusinya. Hubungan saya itu di sana dianggap memecah belah ya, persatuan. Itu biasa, itu tidak usah dicari solusi. Ya, yang penting kamu melaksanakan perintah Allah yang jelas-jelas itu perintah Allah dilaksanakan. Jelas-jelas itu larangan Allah tinggalkan. Konsekuensinya saudara akan dituduh orang yang tidak rukun, memecah belah persaudaraan, membuat persatuan, membuat agama baru, tidak umum, itu akan begitu. Itu sudah dikatakan oleh Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya, karena umumnya orang beragama seperti kamu katakan tadi taklid buta tadi, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kebanyakan hanya berprasangka, beragama kok sangka-sangka. Mungkin begini itu baik, mungkin begini ganjarannya baik, mungkin banyak. Ya, tidak boleh berasangka-sangka. Semua orang yang amal mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kira-kira. Buat sendiri, kira-kira sendiri. Coba dibaca surat An-Nisa 123 itu. Jadi jangan mengira-ira kalau saya berbuat begini, membaca ini sekian ratus ribu kali ini, ganjarannya sekian. Dari siapa itu keterangannya? Ya. Kalau tidak dari Nabi, jangan diturut. Yang diturut itu dari Nabi atau dari sahabat-sahabat Nabi, itu boleh diturut. Karena masalah ibadah itu kita hanya mengikut, tidak boleh membuat. Ikuti apa yang dikatakan Nabi. Yang dilakukan Nabi. Atau sahabat-sahabat Nabi. Nah itu kalau Nabi tidak, sahabat tidak, kita membuat sendiri, nah itu berarti buatanmu sendiri. Terus dikira-kira ganjarannya sekian. Dari mana kamu tahu ganjarannya sekian? Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Jadi pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu sendiri, jangan angan-angannya ahli kitab. Orang ahli kitab itu punya angan-angan, dia masuk neraka nanti hanya sebentar. Ya, akhirnya masuk surga. Karena dia merasa menjadi kekasih-kekasih Allah. Andai kata masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung, maksudnya sebentar. Ya. Ya, kamu jangan punya angan-angan seperti itu. Ya, maka Allah menentukan may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa berbuat jelek akan dapat balasan dari kejelekannya itu. Dan dia tidak akan mendapat penolong si Allah tadi. Maka dari itu pahala itu sudah ditentukan. Semua peribadahan yang ada pahalanya ditentukan oleh Allah. Yaitu mengikuti Rasulullah tadi. Maka al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Nabi. Jangan membuat sendiri. Kalau membuat sendiri kamu angan-angan dapat pahala, gak akan dapat. Malah dosa. Itu yang disebut bid'ah itu ibadah yang membuat sendiri tadi. Ya. Maka dikatakan dolalah finnar gitu loh. Nah, nanti resikonya seperti itu. Kamu mengamalkan tuntunan yang benar, terus diweden-wedeni, ditakut-takuti ben, soalnya mati ben ngubur dewe gitu toh. Kalau kita orang melaksanakan perintah Allah, tuntunan Allah itu, enggak usah mikir orang hidup, enggak usah mikir kalau mati. Ya, kalau kamu nanti mati, itu dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Ya. Ora kok nek kowe mati tidak dikubur terus urip meneh itu ora.
Aku mati kok ora dikubur-kubur itu hidup lagi terusan. Enggak ada. Jadi biar mati ya mati dah. Kalau sampai mati kok tidak dikubur, yang dosa siapa? Haknya orang mati itu dikubur. Menurut Islam, orang mati punya 4 hak kalau dia orang Islam. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Kalau ini tidak diberikan, yang dosa yang hidup. Hak wong mati barang dikorupsi. Ya udah. Nah zamannya zaman korupsi, jadi apa-apa yang korupsi, dari mati barang dikorupsi. Udah. Nah itu dosa yang hidup. Yang mati tidak apa-apa. Ya, tidak tambah dosanya karena tidak dikubur, tidak. Maka tidak usah takut yang begitu itu. Apa kewoh dengan manusia mulai itu, maka itu kalau beragama jangan pekewoh dengan manusia. Maka Allah telah menuntunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku sampai matiku hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan pekewoh manusia. Nah, gimana ya, sak kampung cuma saya sendiri. Saya mengamalkan ini, manusia enggak setuju tuh. Untuk melaksanakan agama Allah tidak usah minta persetujuan manusia. Ya. Maka Allah katakan al-haqqu mir rabbikum faman sya'afal yu'min waman sya'afal yakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Itu tegas Islam itu. Kebenaran itu dari Allah. Kamu boleh iman, kamu boleh kafir. Katakan Muhammad, ya, kamu iman pada Al-Qur'an atau kamu kafir pada Quran. Jadi kita iman boleh, kafir boleh. Maka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak usah minta persetujuan manusia. Apakah itu bapaknya, apa suaminya, apa istrinya, apalagi tetangganya. Tidak usah minta persetujuan. Kamu senang ya saya mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak senang saya pun ya begini. Saya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah bukan supaya kamu senangi. Perkara ternyata kamu jadi tidak senang, silahkan, boleh kamu tidak senang. Nah gitu, itu betul-betul orang yang tauhidnya lurus tuh semuanya mengharap ridha aja Allah. Kalau sudah harapannya ridha Allah tidak didengar, dipuji atau dicela oleh manusia, buang ke tempat sampah semua. Dipuji ya terima, buang tempat sampah. Dicela, terima, buang tempat sampah. Jadi sediakan 2 sampah, keranjang sampah. 1 sampah isinya sampah pujian, 1 sampah celaan. Sebab dipuji-puji itu kalau saudara ya, menerima, bisa jadi riya, rusak amalmu. Maka Nabi mengatakan, kalau orang memuji-muji kamu, taburkan pasir di mukanya. Yang rusak amal kebaikan. Tadinya saya ikhlas, terus dipuji-puji, wah mali gede di kendase kok. Wah kuok gitu lah, mulai riya. Nah. Jadi batal amalnya itu. Yang ngajari orang tua, orang sholat tadi, kalau memang mau diajari sholat ya diajari semaksimalnya. Bisanya baru baca bismillah ya dia bisa baca bismillah suruh sholat. Macamnya bismillah tok dalam sholat itu boleh sah kalau memang dapatnya baru begitu. Tetapi jangan mandek di situ. Ya, dia sudah ada kemauan sholat, bisanya baru baca bismillah, udah bismillah terus sholat. Terus ditambah, diajari terus sampai sempurna bacaan itu. Tidak usah nunggu kalau sudah sempurna bacaannya, telak mati nanti. Kenapa? Idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Gitu. Kalau binaan batu marta tadi ya. Nah, di situ sudah nanti gabung dengan Pak Yono ini di daerah Lampung. Palembang ada lagi di sana. Dan pada Gofar ya, Gofar itu ya. Gofar itu anaknya Pak Umar dari Solo. Lah kemarin dia akan mengirim Pak Ngabidi, kebetulan punya mertua di sana ya. Mertuanya Ngabidi itu orang dari sana. Lah pas dia ke sana ada binaan ya terus ngisi. Ya. Orangnya kita nane mau ya, rambutnya putih sudah. Rambutnya putih gimana tadi? Nah, kecil ya memang ini orangnya sebetulnya masih kecil hanya rambutnya sudah putih gitu. Ya. Dia sudah meninggalkan dunia hitam dia.
Ya, apalagi? Ya nanti ya setelah itu nanti bisa ketemu Pak Yono. Satu tadi itu Ustaz. Saling informasi nomor telepon nanti di sana pulang sambung nanti bisa diarahkan. Ya Ustaz, tadi ada yang belum terjawab. Untuk ini Ustaz, saran berhubung orang tua saya dan mertua saya itu masih suka dengan selamatan-selamatan. Ini hubungan di rumah itu mendengarkan dan percaya dengan jimat-jimat itu tadi. Mohon nasihatnya dari sini Ustaz. Beliau mendengarkan di rumah beserta keluarga Ustaz. Ya Ustaz. Oh ya, suruh tinggalkan kalau orang tuamu bapak apa ibu? Ya, kalau untuk saya ya dua-duanya Ustaz. Oh, bapak ibu aja. Ya bapak ibu, ini bapak ibunya Waluyo. Ini Waluyo di sini, ya. Sudah menyaksikan banyak jimat di sini. Jadi bapak ibu yang percaya kepada Allah dan Rasulullah, tinggalkan kepercayaan kepada jimat-jimat pemberian dukun itu ngapusi. Ya, jangan percaya. Kalau tidak percaya, jimatmu gawanen rene nanti dibanding dengan jimat yang diserahkan di sini. Ya kemarin datang sini, wah ini semua ada ini saya. Nah itu. Jadi tulisan-tulisan Arab itu calon anggota DPR yang datang ke sini itu, wah ini banyak teman-teman saya yang punya jimat seperti ini. Lah ini dumbruk di sini ning kono malah dadekke jimat. Nah itu dulu dipercaya, maka jangan usah percaya dengan jimat-jimat itu jimat untuk keselamatan, untuk segalanya. Seolah bisa mendatangkan kekuatan gaib dari jimat itu bohong. Ya, bohong. Tertipu kamu. Maka kalau tidak mau ngaji kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ya itu kitab suci Quran. Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kamu percaya kepada dukun 40 malam sholatnya gugur, tidak diperhatikan. Kamu percaya kepada jimat-jimat itu syirik, 40 hari sholatmu gugur tadi. Atau dikatakan oleh Allah dosamu besar merusak amal kebaikan. Dosanya tidak diampuni. Allah itu mau mengampuni dosa-dosa yang lain. Kecuali dosa syirik yang tidak mau mengampuni. Nah itu maka itu Bapak Ibu yang masih percaya kepada jimat, masih pada dukun, kalau memang yakin kepada kebenaran agama Islam, tinggalkan itu semua. Sebab itu nanti percuma sing dadi wong Islam kalau masih percaya kepada jimat-jimat semacam itu, rusak amalnya. Hajinya rusak, sholatnya rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, amal kebaikannya hapus semuanya.